Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Sagitarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Sagitarius, ayo kita kali ini readingnya agak santai-santai dulu ya. Kita cari tahu yuk, apa sih alasan yang membuat seseorang yang pernah deket dengan kamu sulit untuk move on, sulit untuk melepaskan dirimu. Daya tarik apa, magnet apa yang sebenarnya kamu miliki? Gitu. Sensasi apa yang sebenarnya bisa mereka rasakan dari kamu sehingga itu tuh men-trigger mereka sulit untuk pergi dari dirimu ya. Nah, namun sebelum mari memulai pembacaannya, mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia alasan yang membuat seseorang itu tuh bisa sulit move on dari kamu. Waduh, ini udah pasti ya. Kamu itu tuh ibaratnya kayak tropi. Gitu ya. Kamu ibaratnya tuh kalau di matanya orang-orang yang sempat dekat sama kamu, ya kamu adalah tropi kemenangan bagi mereka, gitu. Karena kalau melihat dari dilihat pencapaian hidupnya kamu sudah cukup tinggi di sini ya. Pencapaian hidupnya kamu kan, misalnya kamu sudah menjadi wanita karir yang sukses gitu ya, atau kemudian kamu menjadi bisnismen yang cukup sukses ya, cukup berhasil seperti itu ya. Kemudian kamu bisa aja sudah punya jabatan yang lumayan tinggi, posisi sosial yang lumayan terpandang gitu ya. Kayaknya kamu itu tuh sudah macam orang yang berhasil untuk menggodok dirinya kamu, nge-upgrade dirinya kamu, ya, memberikan banyak pencapaian-pencapaian dalam dirinya kamu. Atau setidaknya orang itu tuh bisa kayak ngebaca bahwa kamu punya potensi. Kamu bisa punya potensi bahwa kamu itu tuh hidup bukan hanya untuk ngotor-ngotorin udara ya, ngotor-ngotorin tanah, nyempit-nyempitin bumi ini gitu ya. Tapi kamu bisa menjadi seseorang yang punya banyak pencapaian, banyak dampak gitu ya, banyak apa itu namanya ya, banyak kontribusinya kamu lah. Nah seperti itu ya, setidaknya bagi dirinya kamu dan orang-orang terdekatnya kamu gitu. Jadi kayak bersama dengan seseorang yang sudah bersusah payah gitu ya, atau yang sudah jangan bersusah payah ya, kok kayaknya dramatis banget ya. Ya yang sudah mengusahakan menjadi sosok figur seseorang yang berhasil gitu ya. Itu tuh membuat kamu punya nilai yang tinggi di mata orang-orang terdekatnya kamu gitu. Ya. Nah, di sana. Nah, ini juga bisa secara rohani. Entahlah misalnya kamu saat ini tuh ya menjadi hafiz Quran misalnya gitu, atau kamu mungkin ustadz, ustazah misalnya gitu, atau mungkin kamu pendeta, atau mungkin kamunya itu tuh ya orang-orang yang berperan aktif gitu ya di dunia rohani gitu ya. Nah, ini kan juga kamu akan mendapatkan poin nilai yang tinggi ya di mata pasangan. Berarti kamu itu tuh orang yang bukan hanya berhasil dalam duniawi, tapi juga dalam rohani kamu tuh berhasil gitu. Jadi mari kayak nggak bisa bilang lagi ya, namun nampaknya memang kayak apalah di situ ya pencapaian-pencapaian manusia ya. Jadi bisa aja dinilai oleh orang-orang terdekatnya kamu ya sudah berhasil untuk kamu capai gitu loh. Nah jadi kamu tuh berkualitas, melepaskan sosok seseorang berkualitas seperti dirimu, wah bego aja kali gitu ya. Bodoh banget lah gitu. Ya. Lah kamu sudah kayak barang istimewa, katakan gitu ya, manusia istimewa gitu. Ya kamu atau kayak gambarannya kamu itu tuh sebongkah berlian gitu ya. Mau dilepaskan, wala, sorry. Kan gitu ya. Enggak maulah gampang-gampang dilepaskan. Malah ya kalau kayak kamu itu tuh sama seperti orang yang sedang mendulang emas gitu ya. Mau di situ tuh bersusah payah untuk mendapatkan dan untuk mempertahankan gitu ya. Jadi kayak ketika dilihat tentang siapa sosok dari dirinya kamu dengan segala macam seabrek-abrek
keberhasilan hidupnya kamu, gitu ya. Mengejar kamu pun sampai ke ujung dunia. Kalau orang zaman sekarang mah, terutama kalau orang-orang yang memang ingin punya hidup yang berkualitas ya, wah, ngejar kamu habis-habisan pun orang mau, gitu ya. Jadi kalau melihat orang-orang yang dengan energinya kamu, ini tuh kamu akan menarik ya. Mereka-mereka yang juga istimewa ini, kalau mari nampak, gitu loh. Orang istimewa. Orang-orang yang memang juga punya pemikiran besar dalam pencapaian hidup. Gitu ya. Jadi nampak-nampaknya kalau orang sembarangan-sembarangan mau deket sama kamu juga udah malu sendiri tuh. Gitu ya kan? Udah langsung kayak harus tahu diri di sana. Atau kalaupun ada orang yang katakan merasa bahwa dirinya dia itu tuh di bawah levelnya kamu. Tapi di situ tuh bisa jadinya termotivasi ya untuk menyeimbangi dirimu. Gitu loh. Jadi ya balik lagi bahwa tentang bagaimana dirinya kamu, bagaimana kualitas hidupnya kamu, ini yang membuat orang akan mempertimbangkan untuk tetap mempertahankan hubungan sama kamu. Karena kalau zaman sekarang ya manusia itu tuh banyak gitu. Tapi manusia yang berkualitas itu tuh terbatas. Tapi nampaknya bukan zaman sekarang aja ya. Nampaknya sih dari seawal mula kehidupan kali ya. Nah di sana banyak itu kan orang itu hidupnya ya udah sebatas hidup gitu ya, sebatas survive gitu. Tapi kalau kamu di sini nampaknya mari tidak hanya sebatas hidup gitu, tapi mengisi hidup dengan hal-hal yang positif gitu ya, hal-hal yang bermanfaat guna. Nah seperti itu ya. Dan ya kalau dengan kamu itu tuh kan, ya kalau dari secara apa ya, secara katakan rohani tadi ya, itu kan bisa kayak memberikan jaminan kestabilan dalam hubungan ya dengan dirimu gitu loh. Karena rohani itu tuh kan juga salah satu menjadi kunci ya, sebuah hubungan itu tuh bisa langgeng gitu loh. Kalau rohani itu tuh nggak kuat, nggak usah heran ya perselingkuhan terjadi karena nggak takut dosa kan gitu ya. Tidak bertanggung jawab itu tuh terjadi gitu ya, karena nggak tahu arti fitrahnya menjadi manusia gitu kan. Di sana. Namun kalau untuk menjadi manusia atau berupaya menjadi manusia dengan versi terbaik, melihat mentalnya itu tuh sudah ada di dalam dirimu. Dan itu tuh menjadi daya tarik ya bagi pasangannya kamu. Gitu loh. Dan ya kalau dengan kamu ini, mari lihat itu tuh pasti lebih banyak di situ ya. Sensasi tenangnya, damainya. Gitu ya kan? Ketimbang chaos, rusuh, ribut, tawuran, gitu ya kan? Pasti lebih panjang kalau dengan kamu itu tuh harmonisnya, gitu ya. Kalaupun tidak bahagia, kalaupun kamu tidak berhasil di satu masa itu memberikan sensasi bahagia kepada pasanganmu, tapi setidaknya pasanganmu itu tuh bisa merasakan damai sejahtera, gitu kan? Bisa tenang, gitu loh. Nah di sana, jadi kayak no drama. Atau tidak banyak drama, katakan gitu ya, kalau kamu masih muda tidak banyak drama kalau dengan kamu gitu loh. Tidak banyak drama peliknya gitu loh ya, karena alih-alih mau ngeberesin masalah, bisa-bisa kamunya itu tuh sudah punya mental bukan mau ngeberesin masalah tapi mencegah masalah datang. Nah di situ. Dan kamu ini tuh kan kayaknya nggak pandai neko-neko ya. Kamu kan nggak banyak tingkah ini nampaknya ya. Gitu. Kamu nggak banyak tingkah ini. Karena pemahamannya kamu tentang baik buruk, benar salah, marah ini tuh udah tinggi. Jadi jangan-jangan memang juga kamu datang dari latar belakang keluarga yang sudah mendidik kamu atau lingkungan ya, yang mendidik kamu itu tuh sudah cukup baik ya. Atau ya setidaknya kamu yang sudah berhasil menjadi pendidik bagi dirinya kamu sendiri ya, gitu. Jadi ya kalau dengan kamu itu tuh mungkin tidak yang kayak meriah seperti hubungannya orang gitu ya, banyak sensasi seperti hubungannya orang gitu ya, orang lain gitu kan. Nah tapi kalau jaminan bahwa damai yang gitu-gitu tadi tuh loh, tenang, stabil,
gitu ya, itu tuh ada ada menjadi tawaran ya ketika bersama dengan dirimu. Seperti itu loh ya. Dan ya kalau dengan eh, kualitas dari dirimu seperti ini, balik lagi di sini tuh harus mari tegaskan kembali ya, bahwa bodoh banget lah seperti melepaskan kamu itu tuh seperti sedang membuang emas berlian jatuh ke tangan orang lain, gitu ya kan? Ya nggak mau, ya nggak mau. Pasangan yang pernah deket, pasangannya kamu atau orang yang pernah deket sama kamu, ya nggak mau lah, gitu ya. Kalau bisa memang masih dapat untuk dipertahankan, tentu akan mempertahankan dengan kamu itu tuh menjadi pilihan orang. Bahkan ketika misalnya kamu punya pilihan yang berbeda ya setelah menjalani relationship dengan seseorang, kemudian kamu memilih untuk punya keputusan yang berbeda, jadi akhirnya di situ tuh kamu ninggalin orang itu, malah orang akan mau tuh rela setidaknya ya kalau tidak bisa berjuang akan menunggu kamunya memutar kembali keputusannya kamu yang tadinya itu tuh memilih untuk pergi, akhirnya memutuskan untuk kembali untuk bersama lagi. Nah seperti itu ya kalau mari lihat. Ya kalau dengan kamu ya jaminan kesejahteraan lahir batin itu tuh ya dapat banget gitu loh. Setidaknya itulah kesan yang orang dapat ya dari dirimu atau pasangannya kamu gitu ya. Yang dia sudah nilaikan kepada dirimu gitu ya. Oke, nah itu kan bener tuh loh. Jadi kamu itu tuh punya jiwa yang sudah stabil gitu ya. Pikiran dan perasaannya kamu itu tuh sudah stabil gitu loh. Jadi ibaratnya kalau mari lihat dalam kehidupan kamu di saat ini tuh nampaknya apa yang menjadi tugas healingnya kamu itu tuh tidak banyak ya kelihatannya ya, nggak banyak, gitu loh. Jadi bisa adem kalau dengan kamu, gitu ya kan? Ya kan, karena juga dilihat di sini tuh ya sebagai kekasih atau sebagai pasangan, ya kamunya itu kan memastikan betul ya bahwa pasanganmu itu tuh bisa nyaman ya sama kamu, bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhannya dia dari dirimu, gitu ya. Apalagi menjadi kebutuhan dasarnya manusia, gitu. Malah ya kamu paham betul apa yang menjadi pondasi atau basic ya, basic dari kebutuhan manusia. Kamu udah paham betul. Dan mari lihat kamu di situ tuh kayaknya nggak pelit-pelit ya, gitu. Misalnya kamu tahu, ini contoh-contoh kecil-kecil aja ya, kamu tahu bahwa manusia itu tuh butuh istirahat yang cukup gitu ya. Ya kalau pasanganmu tidur, ya kamu tidak berusaha untuk mengganggu, bahkan kamu selimuti, kamu atur suhu ruangan AC-nya biar sejuk misalnya gitu ya. Kamu coba ciptakan keheningan gitu ya, tempat tidur spray yang bersih misalnya seperti itu ya. Kamu kayak peduli akan kenyamanan gitu loh ya namanya. Itu hal-hal kecil aja lah ya. Gitu loh. Kamu peduli, pokoknya kamu peduli tuh kepada kondisi mental emosionalnya orang lain gitu kan. Karena memang kamu sangat peduli kepada kesehatan mental dan emosionalnya kamu ya. Nah di sana. Jadi kayaknya kalau dengan kamu itu tuh hidup nampaknya tidak bisa biasa-biasa ya. Kalau dengan kamu itu tuh hidup itu tuh kayak harus ada di sana dia nilainya kan, nilainya dan target-target nilai dalam hidupnya kamu itu tuh malah ya cukup tinggi gitu loh. Dan ya yang menjadi pasangannya kamu ini tuh bisa ikut menikmati ya target dan upaya usaha tingginya kamu itu tadi gitu loh. Di sana. Jadi kalau dengan kamu itu tuh kayaknya orang bodoh lah ini ya, yang mau selingkuhin kamu gitu loh, yang nggak mau menghargai hubungan dengan kamu gitu ya, hanya orang bodoh di sana, hanya orang yang punya jiwa-jiwa chaos gitu ya, itu tuh yang mau melewatkan kesempatan untuk bersama dengan dirimu gitu loh. Jadi kalau mau bilang di situ tuh ketika mantannya kamu itu kayak mengidentifikasi tentang dirimu, malah di situ tuh sulit mereka
menemukan hal-hal yang buruk dari kamu. Mungkin ada, namanya kamu manusia gitu ya. Tetapi masih lebih cenderung banyak hal-hal positifnya timbang-timbang hal negatif dari kamu. Gitu loh. Di sana. Ya. Kalau dengan kamu hal masalah tuh ya, masalah yang kecil ditiadakan, yang besar dikecilkan. Gitu ya. Nah, di sana yang berat berupaya untuk kamu lampaui. Gitu loh. Di sana. Jadi kayaknya betah aja ini kalau berlama-lama dengan dirimu. Gitu loh. Peran aktifnya kamu untuk kesejahteraan dalam sebuah hubungan sangat besar. Gitu ya. Walaupun kamu katakan itu tuh seorang wanita ya, seorang wanita. Nah, di sana. Tapi peran aktifnya kamu, mari lihat di situ tuh kayak nggak bisa lagi disangkal ya. Hanya orang yang penipu ya, hanya orang yang pembohong. Itu tuh yang bisa tega ya, bilang bahwa perannya kamu tidak ada bagi hidupnya dia. Gitu. Kamu penyayang, gitu ya kan? Kamu peduli, gitu ya, di sana. Keanggunan dari dirimu itu ya, keanggunan dari jiwamu itu tuh terpancar ke tubuh fisiknya kamu juga itu ya. Nah, jadi kayak kelihatan kamu itu tuh mewah gitu ya, modelnya kamu. Jadi ya mungkin kalau kalian pakai baju harga 30.000 misalnya gitu ya. Tapi begitu kepasang di badannya kamu 30.000, rasa-rasanya kok jadi kayak 300.000 gitu ya. Situ loh. Ya, jadi kayak justru kalau melihat di situ tuh ya, spiritnya kamu gitu ya, kualitas mental emosionalnya kamu gitu kan, kalau spirit kan itu tuh yang justru memang kuat mempengaruhi bagaimana kondisi pasangannya kamu itu tuh ke dalam hubungan dengan kamu gitu. Kalau mari lihat ya, jadi alih-alih direpotkan justru dipermudah ya kalau dengan kamu gitu, justru kamu permudah gitu loh ya. Alih-alih dibuat sengsara, kamu justru bisa itu ya punya kemampuan mengangkat pasangannya kamu keluar dari kesengsaraan, terutama tadi ya secara kayaknya duniawi juga di situ berperan ya. Karena ini kalau mari lihat lagi-lagi, kamu kan orang yang banyak pencapaian sudah kan dalam hidupnya kamu kan. Nah, jadi pencapaiannya kamu itu tuh tidak pelit pula nih untuk kamu sharing ke pasangannya kamu. Gitu loh. Kalau kamu banyak duit, pasanganmu pasti banyak duit juga, gitu kan. Kalau kamunya itu tuh orang yang sukses berhasil dalam kerjaannya kamu, katakan gitu, dalam profesinya kamu. Nah, itu tuh kan kamu juga akan mensupport pasanganmu ya, supaya dia juga bisa mendapatkan keberhasilan, kesuksesan seperti dirimu gitu ya. Jadi kalau untuk menjadi support system dalam sebuah hubungan, wah kuat banget kamu ini, kuat banget. Kak Marlian, ia menjadi pacar, ia menjadi suami, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi bapak, gitu ya. Nampaknya kamu sudah punya modalnya di situ, itu loh. Nah, jadi kalau untuk melewatkan barang jadi seperti kamu ini ya, manusia sudah menjadi, sudah terbentuk seperti kamu ini, nah ini yang akhirnya bikin orang tuh jadinya sulit lepasin dirimu, ya, sulit untuk move on dari kamu, gitu. Nah, di sana ya. Jadi ya sebenarnya masih banyak lagi tuh hal-hal yang bikin orang itu tuh sulit lepas dari kamu. Tapi hanya untuk 2-3 kartu ini saja Madlat ya sudah cukup ya. Untuk menjadikan alasan orang-orang yang sempat deket, sempat bahkan berpasangan dengan kamu itu tuh susah move on. Gitu loh. Jadi terutama kalau kalian sudah berumah tangga. Karena dalam pacaran saja kamu udah bagus banget nih ya sebagai pacar. Gitu. Apalagi kalau udah rumah tangga, kamu kan tuh kan all out ya. Kamu kan all out dalam sebuah hubungan kan, total kamu dalam sebuah hubungan kan. Nah di sana, bagaimana servisnya kamu gitu loh. Bagaimana kontribusinya kamu gitu ya. Itu kan sudah cukup signifikan kalau mari lihat. Bahkan kalau misalnya pasanganmu itu tuh, maaf, misalnya dia itu tuh level hidupnya dia sebenarnya ada di bawah kamu.
tapi mereka itu tuh tidak pernah merasa bahwa mereka tidak dihargai, ya. Walaupun kamu lebih tinggi dari mereka, tapi kayak kamu bisa membuat kesan kepada psikologisnya mereka bahwa mereka itu tuh boleh setara dengan dirimu, tapi tetap bisa menghargai dan menghormati kamu, bukannya setara dan kemudian jadi kayak menyikut-nyikut kamu atau bahkan dengan lancangnya menginjak kepalanya kamu. Maaf nih, maaf ya bahasa mari agak kasar ya. Nah, seperti itu kan? Nah, di sana sebagai pendidik dalam sebuah relationship, mari lihat kamu di situ tuh punya kemampuan gitu loh. Jadi ya kalau sudah dalam situasi hubungan yang seperti ini sempat orang rasakan, itu tuh akan menjadi sebuah hal yang susah ya untuk dilepaskan ya, untuk tidak dimiliki lagi. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi bukan hanya kayak misalnya daya tarik pesona seksualnya kamu saja, tapi lebih daripada itu yang kamu tawarkan dalam sebuah hubungan. Gitu loh. Ya. Oke lah, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.